sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel kebanggaan kita bersama Amazing Mentor dan aktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya you dapat update video terus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor di channel, your favorite channel of course, Amazing Mentor. Sebelum kita lanjut, ini ada seorang tamu spesial. Pastikan subscribe dulu, tombol subscribe ya, diklik, and then tanda lonceng juga dong di on kan. Supaya apa? Supaya dapat updated video terus dari saya dan terus termotivasi dan inspirasi bersama Amazing Mentor. Oke, stay tune terus. Oke, nah kita sekarang lagi ada The Mentors dan hari ini literally speaking gua menghadirkan my real mentor gitu ya. Bener-bener gue banyak belajar bisnis dari beliau dari sejak zaman gua kuliah bahkan ya di Unpad. Lu kuliah lu di mana ya? Di Maranatha. Maranatha ya. Oke, di Bandung juga nih, kita sama-sama orang Bandung. Mantak Nakasep. Ya kan? By the way, nama lu siapa bro? Nama gue Teddy Hendriana, asli dari Bandung dan tinggal di Bandung juga. Oh, dikira dari Tiongkok sana loh. Tiongkok. Udah ini Cina luntur ya. Oh, udah Cina luntur. Oke, jadi kita pengen menggali bagaimana seorang Teddy Hendriana dari yang bukan siapa-siapa sekarang, you know, you lihat ada kolam berenang, villa, this huge villa, it's a very beautiful villa. He is the owner, dia pemiliknya, dan kita akan gali gimana, dan ini just one of his property gitu loh. Dan sangat menarik kalau kita bisa belajar dari mentor saya, guru saya. Oke, so lu kok mau kan? Lu jurusan apa kuliah? Dulu manajemen. Manajemen bisnis. Manajemen ekonomi ya. Ekonomi. Oke, kan manajemen. Oke. Ini gimana ceritanya lu kenal dunia? Well, frankly speaking, dia apa ya? Network marketer. Ya, banyak orang yang alergi sama network marketing, tapi ini beliau pindah-pindah sampai akhirnya beliau sukses. Tapi gue pengen cerita, kalau sukses tuh itu hanya 1%-nya. Gue pengen gali 99%-nya. Setuju? Setuju. Oke. Gimana ceritanya lu pertama kali kenal, terus perjalanan lu kurang lebih seperti apa? Oke, dulu diawali dari mau lulus kuliah 2002 kalau nggak salah. Jadi kuliah lulus ya? Lulus oh iya, lulus. Soalnya S1 juga, S1 juga. Oke, S1 berhasil, dan pada saat mau kelulusan itu ada teman yang memperkenalkan bisnis network marketing. Dan memang gue juga merasa bahwa ini sesuatu yang menantang karena gue pribadi nggak suka dengan pekerjaan yang ada di dalam ruangan, di belakang meja, dan harus terpaku dengan 9 to 5. Bukan gue banget gitu loh. Jadi lu sukanya di luar? Sukanya di luar dan tukang sukanya parkir gitu ya. Jadi petani aja lu di luar. Sukanya traveling lah ya, traveling bisa sambil bisnis, bisa sambil melakukan sesuatu yang punya pengalaman banyak. Jadi dari situ gue diperkenalkan dan gue coba berkecimpung di situ dengan pengalaman yang nothing, sama sekali nggak ada pengalaman. Dijalani dari awal dengan nggak tahu apa-apa, ketemu orang juga deg-degan ya, keluar keringat dingin, sampai akhirnya semuanya berjalan dengan waktu. Ternyata memang ada prosesnya, ada jam terbangnya, dijalanin. Well, banyak hal yang bisa dapat secara pengalaman, secara mental, banyak banget lah yang bisa dapat. Oke, jadi awalnya lu juga merasakan bahwa nggak gampang untuk seorang Teddy Hendriana yang nggak punya pengalaman network marketing ketemu orang keringetan gitu. Sebenarnya apa sih yang paling membuat lu takut ketemu orang gitu? Mungkin audience viewers gue pengen tahu. Awalnya waktu pertama kali ketemu orang, untuk kita bisa berhadapan dengan orang itu ketakutannya adalah kita nggak pede. Gue nggak pede dan gue takut kalau orang itu nanya gitu. Jadi lu mikir dia bakal nanya sesuatu nih. Bakal nanya sesuatu dan gue nggak tahu jawabannya gitu. Oke. Jadi di situ gue udah nge-pair duluan gitu. Wah, nanya tentang produk, nanya tentang gitu-gitu apapun maksudnya. itu, tentang produk, tentang bisnis atau apapun itu. Karena memang pengalaman juga belum ada kan. Dan itu jadi satu momok yang menakutkan gitu, untuk ngejalanin bisnis network marketing pada saat itu gitu. Ternyata memang
semua orang mengalami sesuatu yang diawali dari ketidaktahuan apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa, sampai akhirnya hari demi hari, proses demi proses membentuk orang itu menjadi tahu, menjadi pengalaman, dan akhirnya jadi expert. Tahu, pengalaman, expert. Yes, dan ternyata sesuai yang slogan Toyota bilang kan, practice. Jadi itu memang semua orang akan alami. Jadi kalau kita baru pertama kali, waktu saya pertama kali melakukan pertama kali itu jelek, itu udah pasti sesuatu yang wajar. Ternyata memang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang baru pertama kali langsung hebat dan sempurna, itu kayaknya udah melawan hukum alam kayaknya. Semua ada malam pertamanya. Ada malam pertamanya. Deg-degannya, keringetan ketemu orangnya. Oke, akhirnya lo ketemu perusahaan yang bisa membuat lo sukses besar. Alhamdulillah, gue lihat kepoin kalau ngelihat Facebook lo lagi ke Amerika lah, ke Jepang lah, you have cars, villas. Itu gimana ceritanya akhirnya lo bisa menemukan perusahaan yang memang bisa mewujudkan impian lo? Oke, memang perjalanannya nggak semudah apa yang sekarang gue ceritakan. Dari awal pertama kali ketemu perusahaan network marketing, gue di situ berkecimpung kurang lebih 10 tahun. Di situ belajar tentang konsisten. Ternyata konsisten memberikan satu hal yang positif. Memang kalau bicara secara materi jauh dari mana-mana. Konsisten dulu ya. Tapi konsisten dulu. Catat guys, konsisten. Konsisten dulu, dan ternyata ada satu hal intangible value yang gue dapetin, yaitu satu pembentukan mental yang bikin gue punya mental yang strong gitu ya. Jadi ini menarik nih, banyak orang yang konsisten ketika mereka nggak dapat hasilnya, mereka putus asa. Padahal sebenarnya underneath di dalamnya itu ada sebuah proses pembentukan karakter yang menjadikan lo berhasil sekarang. Karena ada sesuatu yang justru orang nggak sadari, pembentukan mental itu sebenarnya value-nya itu melebihi uang gitu loh kalau kita nilai, priceless gitu loh. Karena itu yang akan membuat kita di masa yang akan datang, membuat kita punya sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk kita menghadapi hal yang baru di kemudian hari gitu. Kita kan entah kapan kita mau ketemu pekerjaan atau bisnis apapun di kemudian hari, kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting mentalnya udah ada dulu. Dan ini nggak semudah, nggak semudah itu orang bisa dapetin punya mental yang kuat. Mental itu harus dibentuk. Karena mungkin gue kebayangnya kalau jadi lu nawarin terus ditolak, dihina-hina, dinyinyirin, ceng-cengin, lo pernah? Pernah. Ada nggak cerita yang paling lucu mungkin yang bisa lo share ke audiens gue ini, pengalaman lo ditolak, dihina mungkin? Kalau bicara soal dihina mungkin nggak sampai separah itu sih ya. Tapi kalau bicara soal kita nawarin ke orang-orang dan orang-orang itu punya pandangan yang negatif, mereka nggak setuju sama kita, nggak setuju sama saya, itu buat gue pribadi itu sesuatu yang nggak penting gitu loh. Artinya gue cuman cukup menemukan orang yang say yes. Karena Tuhan menciptakan kata ada tidak, ada iya. Menarik nih, ya kan? Nggak harus semua berkata iya. Yes, betul. Nggak semua orang harus berkata iya gitu loh. Orang yang berkata tidak pun kita harus temui, karena itu adalah bagian dari perjalanan kita. Jadi kalau kita bicara kita bicara, lo mau sukses nggak? Mau. Tapi lo mau ditolak orang nggak? Banyak orang bilangnya nggak mau. Itu paket ya? Padahal itu paket. Seperti kita berenang, ini ada kolam renang kan? Lo bisa berenang nggak tanpa basah? Nggak bisa kan? Satu paket. Lo berenang pasti basah. Lo mau sukses nggak? Mau. Nah sekarang mau nggak dengan ditolak orang? Mau nggak dengan gagal? Itu satu paket. So kalau lu mau berenang, mau sukses, ya lu kudu satu paket. Konsekuensi. Terus tadi lu 10 tahun nih di network marketing pertama lu. Terus lu ganti MLM. Apa yang menyebabkan lu gonta-ganti MLM? By the way, lu udah berapa MLM sih? Bicara perusahaan, 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 perusahaan. Really? Cuma 4? Perusahaan. Yang lo jalanin, yang cuma join doang, nggak usah dihitung ya? 4 perusahaan lah kurang lebih. Terus akhir lo ketemu sekarang sama perusahaan apa yang terakhir? Perusahaan Enagic. Dari Jepang. Perusahaannya, produknya apa? Produknya ionizer machine,
yang bisa menghasilkan air yang mengandung antioksidan, microcluster dan alkaline. Kangen water. Kangen water. Luar biasa. Lu selalu awet muda ya. Asik. Oke. Nah, terus ya sekarang puji Tuhan ya, dengan izin Tuhan lu bisa punya. Ini gimana? Lu berapa lama sih ngerjain? Terus karena gini, banyak orang yang gua kan bisnis coach ya. Banyak orang yang gue lihat mereka orang kaya baru. Akhirnya uangnya nggak tahu kemana, tapi lu jadi properti. Itu apa sih yang bisa lu share supaya ya bener-bener apa ya? Nggak hanya intangible aset yang memiliki, tapi juga tangible kan gitu. Oke. Jadi kalau kita menjalankan satu bisnis, sebenarnya yang paling penting adalah kita bisa mengontrol diri kita, menahan nafsu dalam tanda kutip, untuk nafsu yang dimana orang kalau sudah pegang uang itu semuanya jadi lucu gitu. Gue termasuk orang yang punya latar belakang dari susah finansial, lalu diberikan satu kesempatan untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang sekarang gue jalani ini. Dan gue punya pengalaman di masa yang lalu, kebanyakan orang punya uang itu akhirnya karena udah kelamaan miskin, jadi mereka balas dendam, foya-foya, semuanya jadi lucu. Lihat ini, lucu. You've been there lah ya. Ya, gue pernah ada di sana. Jadi dari pengalaman itu akhirnya gue menyadari bahwa di saat inilah sekarang gue harus berubah. Gue harus bisa menahan gaya hidup, gue harus bisa mengelola keuangan untuk bisa membuat atau menciptakan hal yang lebih berguna lagi untuk di masa yang akan datang. Karena kita bekerja bukan cuma buat hari ini, kita nggak pernah tahu, mungkin bisnis kita sekarang oke, bagus, tapi kita nggak tahu di kemudian hari. Jadi kalau kita udah punya tabungan, kita bisa kelola uang kita. Di kemudian hari, someday ada sesuatu misalnya terjadi atau apapun itu, setidaknya gue udah punya satu keamanan secara finansial. Makanya gue coba untuk bisa menyisihkan dari uang yang gue dapetin dari bisnis ini, dari properti salah satu contohnya. Salah satunya villa ini adalah aset produktif salah satunya yang bisa di kemudian hari juga menjadi sumber income alternatif yang bisa menambah income gue. Jadi banyak hal yang gue pelajari supaya kita bisa sejahtera, bukan cuma sekedar punya uang. Kurang lebih begitu. Oke, so amazing. Dan tadi lo berawal bisnis untuk marketing tahun berapa? Bisnis marketing 2002. 2002, artinya sudah 16 tahun ya. Yes. Apa sih membuat lo bertahan gitu di industri network marketing? Sedangkan di luaran sana, sekalian tolong dikasih tahu tips and tricksnya. Kalau gue temui orang-orang di luaran sana, dua deh yang kita bahas. Seringkali mereka itu trauma sama gengsi lah ya, alergi sama MLM gitu. Sedangkan lo akhirnya berhasil mengalahkan itu. Tipsnya gimana itu? Oke. Sebenarnya kita perlu tahu bahwa kita nggak pernah tahu sukses itu kita ada di mana, keberhasilan kita ada di mana. Misteri lah ya. Yes, itu sebuah misteri. Nah. Karena kalau misalnya Tuhan kasih bocoran kita suksesnya misalnya tahun 2019 bulan Februari, lu sukses berat nih, mungkin orang akan leha-leha gitu. Gue nanti aja deh, nanti aja gitu. Nah, kabar buruknya kita nggak pernah tahu sukses kita ada di mana. Jadi ini yang kita harus create, bagaimana kita terus berjalan. Walaupun mungkin berat, ada orang yang tolak, ada orang yang nggak mau, ada orang yang nggak setuju, temen nyinyir, temen mungkin ledekin kita, lu buat apa jalanin ginian, lu ngapain, lu bodoh, lu bego. Itu semua ya nggak usah dipikirin gitu. Karena hidup kita ya bukan atas dasar mereka gitu. Hidup kita ya hidup kita. Jadi orang kalau misalnya ada satu orang yang bilang, waduh gue trauma nih. Trauma kalau bisa bikin lu sukses sih nggak apa-apa. Trauma bareng-bareng ya? Trauma bareng-bareng aja kita jemaahkan gitu. Tapi kan trauma ini karena nggak bisa bikin kita punya masa depan yang baik ya, terus buat apa kita jadi trauma? Yang lebih baik adalah kita belajar dari pengalaman. Kalau misal ada sesuatu yang nggak baik ya kita evaluasi untuk lebih baik. Jadi soal trauma ini menurut gue sih nggak penting gitu. Karena trauma ini hanya membuat orang jadi semakin terpuruk. Karena bicara trauma kan bicara masa lalu, bicara masa lalu artinya kan. Seperti kita ngendarain mobil, kita tahu ya trauma kan masa lalu. Masa lalu itu cukup hanya ditengok sebagai satu patokan bahwa kita supaya tidak terjadi seperti masa lalu. Kaca spion kan. Jadi kita lihatnya yang kaca besar gitu loh. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita selalu lihat kaca spion terus gitu? Nabrak akhirnya. Jadi
kesimpulannya adalah trauma itu tidak bisa membuat Anda punya masa depan yang baik. So, nggak usah dipikirin trauma. Tuh, catet. Trauma nggak bikin lu berubah. Yes. Trauma nggak bikin lu kaya. Ya. Jadi move on aja gitu loh. Ingat bahwa Tuhan sebenarnya udah kasih kita sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita ke depan, untuk perubahan hidup kita ya. Cuma masalahnya kita mau atau enggak gitu. Bukan bisa atau enggak ya. Yes, Ya setuju kan? gua. Mau atau enggak Mau gitu. apa kagak? Contoh nih, ketika misalnya gue taruh emas 10 kilo di depan, terus ada teman-teman tuh, gue cuma bilang, lu mau nggak? Kalau orang yang diem di tempat duduk, dapat nggak? Nggak dapat. Tapi kalau orang yang datang dan nyamperin, ambil, dapat nggak? Dapat. Cuman masalah mau atau enggak, ya kan? Bukan bisa atau iya. Kalau bisa atau tidak, semuanya bisa kok jalan ke depan. Karena Tapi skill kan bisa dipelajari, Yes. tapi keinginan dari dalam, Betul. mau atau enggak, oke. karena bicara teknik, bicara teknis, bicara skill, itu cuma bicara 5%. Oh, 95% kita bicara attitude, kita bicara soal mental, kita bicara soal diri kita. jadi Itu yang berlaku bisa. di bisnis apapun kan? Itu berlaku di sebenarnya. bisnis apapun. Teknis cuma berapa persen? 5%. Wow, ini ilmu mantap nih. Kalau attitude, sikap mental kita itu Yes. menentukan 95%. 95%, termasuk Yes. impian kita, Yes. visi ya. Attitude is number one, dan attitude is the king. Wes, attitude will determine your aptitude. Yes. Altitude, sorry, ya ketinggian diri kita, ya karena aptitude dan attitude kita. Yang kedua tadi bro, banyak orang gengsi. Terus Oke. ini gimana? Gue ya ngapain gue jalan beginian? Itu gimana sih kalau orang bertanya seperti itu? Kita bicara gengsi sebenarnya tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana kan. Menarik. Justru kalau kita jalankan bisnis ini, kita harus jauhi gengsi. Justru kalau kita jalankan bisnis yang seperti yang salah satunya saya jalankan, bisnis energi, pada akhirnya di satu titik ketika hidup saya berubah, hidup saya malah jadi lebih bergengsi gitu. Orang Makan awalnya tuh gengsi. awalnya orang gengsi, tapi kalau dia bisa buang gengsi itu, dia jalankan konsisten dan hidupnya berubah, maka hidupnya malah jadi lebih bergengsi. Jadi sebenarnya gengsi itu cuma masalah sikap di diri kita aja gitu. Pertanyaannya, kenapa harus gengsi? Ada nggak alasannya kenapa Anda harus gengsi? Kalau ada alasannya, mungkin Anda bisa ikuti gitu loh. Tapi nggak ada alasannya. Yang ada adalah justru kita harus maju ke depan, dan gengsi nggak membuat hidup lu jadi lebih baik juga gitu. Kenapa harus mikirin kata orang? Nah, itu dia. Kenapa nggak kita mikirin Kata hati. ikutin kata hati bahwa hidup lu harus berubah, lu punya keluarga, lu punya anak, lu punya istri, punya suami, dan lu harus maju ke depan. Istilah kata mau pekerjaan apapun yang penting halal. Kalau kita punya belief dan confidence yang tinggi, gengsi itu udah nggak akan ada. Setuju. Padahal sorry. Gengsi itu hanya ada kalau kita merasa diri kita nggak percaya diri, kita minder, maka mungkin gengsi itu akan muncul. Nice. Gua tadi ingin mengutip kalimat yang you cerita bahwa kebanyakan dari kita nggak move on, nggak berhasil karena terlalu mendengarkan banyak kata-kata Yes. orang, ya kan? Padahal sebenarnya bener nggak? Gue pengen konfirmasi nih. Ketika lo belum berhasil, ketika lo masih naik motor butut lo, Yes. ketika lo akhirnya sudah punya villa dan seterusnya ini ya, orang-orang yang tetap nyinyirin lo ada juga gitu ya? Bagaimana? Pada akhirnya setelah perubahan hidup ini gue rasain, nggak ada lagi sih orang yang berani nyinyir, karena orang ngelihat satu bukti. Lo nggak denger aja kali. Mungkin ya kita bicara soal like and dislike itu kan penilaian orang masing-masing, kita nggak bisa kontrol. Tapi overall sih nggak ada orang yang nyinyir atau negatif sih nggak. Negatif secara bisnis mungkin akan selalu ada, tapi kalau ke pribadi gue sih udah nggak ada ya. Ini mungkin yang sering kita baca di buku-buku bahwa your success gitu ya, kesuksesan kita, Anda, lu itu akan membungkam, Yes. ya kan? Itu akan membungkam, it will shut their mouth up gitu kan? Ya. Karena mereka see the result. Yes. Luar biasa. Terakhir bro. Ini kan banyak nih audiens gua yang mereka bisnis konvensional, Oke. kuliner kah, properti dan seterusnya. Tapi gue pengen bicara kepada mereka yang sedang jalankan bisnis MLM, apapun Oke. perusahaannya, Oke. perusahaan lokal kah, perusahaan internasional kah, whatever ya. Oke. Dan saya sangat acknowledge dan saya sangat apresiasi karena saya termasuk orang yang
udahlah lu nggak usah gengsi, ya kan? Nah, gue pengen lu sebagai orang yang sudah berhasil udah berapa belas tahun tadi? 16 tahun ya? Ya, Sudah 16 tahun kurang lebih malang melintang di dunia network marketing. Pesan-pesan lu buat para network marketer ya, di luaran sana supaya mereka bisa berhasil seperti Bro Teddy. Oke. Apa pesan-pesan? Jadi kalau kita ujungnya pasti orang menjalankan sesuatu, baik itu konvensional ataupun bisnis network marketing, ujungnya orang pasti pengen punya satu pencapaian. Pencapaian ini memang nggak mudah, nggak ada yang mudah, nggak ada di dunia ini sesuatu yang mudah untuk diraih, untuk dicapai. Semuanya butuh usaha, semuanya butuh perjuangan. Soal lama durasinya berapa tahun, berapa bulan, kita nggak pernah tahu. Yes. So, yang kita perlu lakukan adalah kita terus bertahan. Apa yang kita percayai bahwa itu sesuatu yang memang baik adanya untuk kita lakukan. Jadi, kita harus percaya dulu dengan apa yang kita lakukan. Oke, percaya dengan apa yang kita lakukan. Yes. Lah kalau kita sendiri ragu-ragu dengan apa yang dilakukan, terus apa yang mau dicapai gitu? Bener nggak ya kendaraan ini Bener bisa nggak membawa ya? gue Yes. gitu ya? Bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Kalau itu ya masih berarti cari dulu nih yang bener-bener lu yakin banget bahwa kendaraannya bisa membuat lu punya perubahan hidup. Penting. Setelah lu punya keyakinan yang besar tentang apa yang lu jalankan, baru tuh lu bener-bener harus gaspol. Lu harus fokus, konsisten, jalanin berapa lama nggak pernah tahu. Tapi yakin apa yang kita tabur pasti kita tuai. Nggak ada ceritanya kita nanam jagung terus tiba-tiba tumbuhnya durian, kan nggak mungkin. Apa yang kita tabur ya kita menuai sesuai apa yang kita tabur. Jadi mental yang kuat, kita harus punya mental yang kuat, hati yang seluas samudra, ya. Ini yang bisa menjadikan satu kunci bahwa orang itu pasti bisa berhasil. Dan jangan lupa juga kita harus selalu bahagia. Yes. Bahagia, bersyukur. Itu yang membuat kita akan jadi magnet. Jadi gini, bagaimana sih bisa membuat orang itu setidaknya meleverage supaya orang bisa berhasil? Energi positif ini yang bisa membuat kita jadi lebih mudah untuk berhasil. Kenapa? Karena dengan punya energi positif, kita punya magnet yang kuat. Di luar sana banyak sekali orang yang punya membutuhkan peluang. Oke. Dan untuk kita yang sudah yakin dengan peluang kita berarti kita punya peluang. Di luar sana orang butuh peluang. Sementara orang di luar sana banyak sekali jumlahnya yang kita nggak kenal. Nah, gimana caranya kita bisa ketemu sama mereka kan? Nah, caranya adalah kita menjadi magnet yang kuat. Kita punya energi yang positif, sikap yang positif, pikiran yang positif, sehingga ketika Tuhan memberikan satu rezeki kepada kedua belah pihak, Tuhan akan mempercayakan kepada orang-orang yang punya energi positif. Make sense. Tuhan nggak mungkin mempercayakan orang yang sedang susah, sedang butuh peluang, diantarkan kepada orang yang negatif. Itu udah nggak mungkin banget gitu. Oh, ini orang lagi susah, masa dianterin ke orang yang lagi susah juga? Jadi kalau saya belajar dengan apa yang saya percayai bahwa Tuhan pasti akan jodohkan, kita sebutkan berjodoh kan? Yes. Kita jodohkan dengan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat ini sendiri adalah orang-orang yang memang sudah mengkondisikan dirinya, orang yang punya energi positif, punya mental yang kuat, punya magnet yang kuat, dan akhirnya mereka bisa ketemu. Makanya ada yang namanya istilahnya tiba-tiba orang nggak kenal telepon, tiba-tiba ada ketemu di jalan nggak sengaja, ketemu cocok, akhirnya bisa lanjut ke bisnis dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita di sini perlu belajar untuk menempatkan hati kita, untuk kita punya energi yang positif, sikap yang positif, mental yang baik, attitude yang baik, sehingga market ini akan jadi kuat. Wih, tepuk tangan dong buat mentor kita, Teddy Hendriana. Pasti banyak belajar ya. Nyata nggak tadi? Oh, belum nyata tuh, deh. Lu rewind lagi, lu tonton, oke? Sambil jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, oke? Thank you banget, bro. Oke, siap, bro. Ilmunya banyak banget, luar biasa. Gua banyak belajar hari ini dan tentunya Anda juga banyak belajar hari ini. So stay tune terus di channel kesayangan Anda, Amazing Mentor. Ya, kita akan menghadirkan banyak mentor, ya, banyak mentor yang akan menginspirasi Anda setiap harinya. Saya Tika dan sebelah saya Teddy Hendriana pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.